Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali bersama Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa tekan tombol like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini. Tapi ingat, gunakan bahasa yang baik. Untuk memulai materi pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar-gambar tersebut menunjukkan beberapa jenis pekerja seni. Ada pelukis, sutradara, penari, dan pesulap. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Dan mengapa? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya anak-anak pintar. Sekarang, mari kita baca teks berikut ini. Judulnya, Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu, seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Dari bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa yang pertama,
tari gandrung berasal dari Banyuwangi. Kedua, peran tari gandrung saat melawan penjajah adalah sebagai penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Ketiga, nilai sikap yang terkandung di dalam tari gandrung antara lain adalah rajin. Untuk menjadi seorang penari gandrung, seorang penari harus rajin berlatih agar bisa menguasai gerak tarian dengan baik. Selain itu, tari gandrung juga memunculkan sikap kebanggaan terhadap kebudayaan daerah. Yang keempat, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah rajin, tanggung jawab, penguasaan teknik, dan penghayatan. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Sekarang, mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Judulnya Puisi Penari, karya Hascahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari, dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah, karena engkau menari dengan hatimu. Setelah kalian membaca puisi tadi, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan puisi tadi. Yang pertama, apakah judul puisi tadi? Siapakah penulisnya? Yang kedua, terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Yang keempat, bercerita tentang apakah puisi penari? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat. Anak-anak pintar, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada tari pendet dari Bali. Kemudian, tari piring dari Sumatera Barat. Lalu ada tari remo dari Jawa Timur. Dan yang terakhir ada tari saman dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya.
Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Lalu, apa manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Secara umum, manfaat makhluk hidup bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan, seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Sekarang, kerjakan tugas berikut ini. Amati lingkungan di sekitar kalian, hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kalian, dan apa manfaatnya bagi lingkungan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, jagalah kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian agar lingkungan tetap lestari. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.